Syekh Mahmud ini berdakwah di di Barus 4 tahun. 4 tahun sampai raja dan pemimpin agama Hindu memeluk agama Islam dengan aman dan damai, tidak ada pasangan. Tetapi penukaran agama daripada Hindu kepada Islam ini, rakyat Barus, orang awam, rakyat jelata tak setuju. Orang kampung itu sangat cinta, kasih sayang pada agama Hindu, marah pada raja, pasal tukar tu orang Arab ini, tukar agama. Jadi bergaduhlah sampai bertempur. Jadi pertempuran itu menyebabkan Amir Jemaah, iaitu Syekh Mahmud Ibn Rabi' mati syahid di bumi Barus, mati syahid. Dan beberapa orang lagi sahabat yang mati syahid di Barus. Disinilah kita lihat dengan tenang, kita ingat bahwasanya sahabat tingginya pengorbanan membawa agama Islam datang kembali sendiri dalam zaman yang Khalifah Sayyidina Utsman, sampai tersanggup bergadang nyawa mati syahid di bumi melalui raya kita. Maka Syekh Mahmud itu di makam di Semalinya di Nazarnya di atas gunung kota Sibolga. Gunung kota Sibolga itu kata sangat tinggi, 2 jam dan menggunakan tangga 1.200 tangga, 2 jam. Tapi insyaAllah bagaimana sekalipun saya berazam pasang niat dah lama, hampir 2-3 tahun nak pergi juga untuk kita nak ziarah mengingatkan jasanya sahabat yang bawa kelima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada bangsa dan bangsa. Seandainya tidak ada pengorbanan daripada para sahabat Nabi SAW dan juga para ahli baik, para habib-habib membawa Islam dengan murni, pengorbanannya tidak sanggup balik ketika Yaman dan banyak berkahwin dengan orang kita di Nusantara, menghiasinya akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia amanah dengan pengorbanannya habib-habib. Jadi inilah yang menjadi fakta secara yang penting. Jadi untuk sedikit lagi, apabila kita melihat pendakwah-pendakwah di Nusantara kita, wujudnya benteng yang kuat di Nusantara untuk peralihan kepercayaan bangsa Melayu kita yang telah lama ditakluk oleh kepahamannya dewa raja, penghuni agama Taoist daripada India 1.500 tahun. Jadi oleh kerana pendakwah yang datang daripada Yaman yang membukakan pondok, kalau Indonesia panggil pondok pesantren, kalau kita di tanah Melayu panggil pondok tradisional, pondok kitab kuning. Jadi perlu untuk kita tahu bahwasanya kitab kuning yang tertulis pertama kali di alam Melayu kita yang ada fakta itu ditulis oleh Syekh Safiyuddin Al-Abbas Al-Yamani yang buka pondok dekat istana Raja Patani, yaitu di Gresik. Dan beliau menulisnya kitab pertamanya dengan nama kitabnya Tarikh Patani yang saya kata tadi, dengan bahasa Arab. Dan cucunya menyusun menulis dengan bahasa Melayu. Satu lagi yang Syekh Safiyuddin Al-Abbas menulisnya kitab aksara Jawi, tulisan Jawi, yaitu namanya Sia-sia Berguna. Sia-sia tapi berguna. Kitab ini adalah kitab berkaitan dengan ilmu kesehatan. Ini tulis dalam sekitar sebelumnya tahun 1500 Masehi. Katanya guru saya Almarhum Syekh Wan Muhammad Sobir bin Abdullah, yang mana beliau ini cucu Tuan Faridah, cucu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Kata yang aslinya ada yang tersimpannya di arsip negara.
sia-sia berguna. Jadi selanjutnya pada itu ulama-ulama fatwa ini mengarahkan kita berkaitan dengan nahwu dan syarak. Nahwu dan syarak ini dikarang oleh Syekh Fakih Lebai-Wan Musa, yang jadinya Syekh Fakih Lebai-Wan Musa ini cucu kepada Sayyid Ali Nurul Alam. Jadi apabila kita sebutnya Sayyid Ali Nurul Alam, kalau orang yang mengikuti sejarah kedatangan dan dakwah Islam, Sayyid Ali Nurul Alam ini adalah tokoh, adalah nenek, adalah moyang, adanya kakek-kakeknya pada Wali Songo Indonesia, pendakwah Wali 9 di Indonesia, yaitu Sayyid Ali Nurul Alam. Jadi cucu dia yang nama Fakih Musa itu tulisnya kitab namanya sama, tulis tangan, tulis di Pondok Seno, Patangan, dalam sekitarnya tahun 1002 Hijriah. 1002. Inilah yang bermulanya penulisan kitab-kitab kuning, yang tulisnya semua tulis tangan. Daripada kitab kuning inilah yang melahirkan beberapa ilmu agama, baik ilmu usuluddin, baik ilmu tasawuf, dan semuanya ditulis dikarang oleh ulama-ulama Nusantara, yang kebanyakan daripada Aceh, daripada Panjang, daripada Kelantan. Di Nusantara banyak ulama-ulama kita mengarahkan kita, dan berguru pula berhadapan dengan tuan guru, pengajian yang barokah, iaitu pengajian yang berhadapan dengan tuan guru, dengan kita, dengan doa, dan tutup dengan doa, dan dengan pula ijazah pula ilmu itu. Adanya pula sanad-sanad ilmu. Maka khawatirlah kita, rasa khawatir atau tidak, kalau sekarang di negeri Perak dan Tuban sudah tidak ada lagi pondok-pondok tradisional seperti mana orang tua kita dulu. Saya tidak ada fakta, Ustaz. Kata di Perak ini ada berapa pondok tradisional yang masih lagi dengan pengajian cara lama. Yang inilah yang jadi pusat, yang di tempat, yang di gedungnya melahirkan ulama Rabbani. Ulama Rabbani tidak boleh bikin di mana-mana. Ulama Rabbani tidak boleh bikin di universiti ataupun universitas. Ulama Rabbani kena lahir produknya daripada ulama pondok. Kami cakap betul-betul ulama pondok kita. Inilah tempat yang melahirkan ulama Rabbani. Jadi kita punya pondok ulama Rabbani, bahasa Melayu aksara Jawi, bahasa Melayu penulisan di badan tulisan Al-Quran. Yang mana kita sayang atau tidak? Malaysia semasa di bawah pemerintahan British, bahasa Melayu tulisan Jawi berdaulat di mana rata-rata. Tetapi setelah merdeka, apakah halnya? Malaysia juga dilenyapkan bahasa Melayu, aksara Jawi ditukarkan Latin ada Romawi. Kalau Indonesia itu ditubuh Belanda, orang Belanda dia tak suka melihat kata-kata yang tulis penuh. Dia tak memperhormati ini dengan tulisannya Al-Quran. Maka dia membetulkan pengajian bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan tulisan Latin. Kita juga ikut biasanya. Jadi kehilangan kita. Maknanya jati diri kita, identiti kita, yang jadi pusaka warisan yang barokah sudah kehilangan. Kita sayang sekali. Malam ini kita dengar, kita sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kerisauan pada kita, insyaAllah ya. Kerisauan ini kita dapat suara untuk kita memikir bagaimana bahasa Melayu tulisan Jawi dapat anak kita di bawah suara ketika menguasai, supaya kita dapat menulis dan sebagainya. Jadi
untuk pengetahuan kita, benteng untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak lain dan bukan ulama Rabbani, pondok tradisional, kitab kuning, bahasa Melayu, aksara Jawi, dan kitab-kitab asas yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya rasanya kalau di mana-mana dahulu orang mempelajari ilmunya, pengajian cara nak salat mengikut Syekh Daud, iaitu kitabnya Manhaj Mursali, semua belajar. Kalau akidahnya Tuan Faridah, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Kalau nak membetulkan akhlak kita semua itu, mudah-mudahannya mempelajarinya kitabnya Penawar Bagi Hati, Anak Puji Serta Penawar Bagi Hati. Dan kita belajar kalau tinggi sikit Hidayatus Salikin, Syiarus Salikin. Kita belajar pula ilmu fiqh dengan kitab Mantra Ibadrin yang dikarang oleh anak saudara Syekh Daud bin Abdul Al-Fatani. Yang tinggi lagi pula Sabil Al-Muntadi yang dikarang oleh ulama besar Badjar, iaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Badjari. Tetapi sekarang di manakah kitab-kitab ini kita nak mempelajari? Lalu itu untuk nak mempelajari kitab-kitab yang disebut tadi, tidak ada yang tempat lain, hanya di kawasan tempat kita saja. Kitab-kitab yang disebutnya tidak ada di Mesir, tidak ada di Sudan, tidak ada di semuanya negara-negara luar. Maka salah satunya yang kita generasi kebelakangan ini, 30 tahun, 40 tahun ini, kita banyak pergi sambung kepada luar negara. Maaf, saya nak ambil contoh di Patani. Kalau dia belajar masa itu 30 tahun, 40 tahun, dia dapat scholarship di Baghdad, dia pergi belajar di Irak, balik semua dia dapat anak pun dia tak nama Saddam. Kalau belajar kat Irak, dia tak nama anak pun. Jadi mana tempat dia pergi, dia balik je macam tu. Kalau dia pergi ke Indonesia, balik lagi jadi ke Indonesiaan. Jadi soalan, mana Patani? Mana Patani dari diri kita? Yang kita pergi ilmu itu, kita terima ilmu, tapi kita jangan ditelan, jangan dapat didominan oleh suasana. Kalau orang tua kata, lihatlah ikan di laut, ikan di dalam samudera, lahirnya, bertelurnya, berkawinnya di tengah air yang masin, makan, minum, duduk semua tengah air. Tetapi isi ikan di dalam laut itu tidak bisa masin mengikut alam sekitar. Itu pesan orang tua. Kata lagi pula orang tua, kita ni jangan, kalau jadi kacang jangan lupa kulit, kalau jadi lembu jangan lupa tapak. Itu katanya. Biasanya sejarah ni kalau panjang sangat ni, biasanya sedikit-sedikit saja malam itu sebagai mukadimah. Tetapi oleh kerana hamba ni datang kepada Patani, sedikit kita sentuhlah bahawasanya seperti yang saya kata tadi, Wali Songo daripada Sunan Ampeng, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, semua 9 orang itu, tok nenek dia, kakek-kakek dia, tok nenek moyang dia, lahirnya di Patani Tua, lahirnya di Langkah Sukan. Itu fakta sejarah. Jadi kita syukur alhamdulillah, etnik Melayu, keturunan Melayu kita ni sangat-sangat murni, hebat dan mulia. Sampai kata orang sejarah mengatakan arti Melayu itu bukan orang yang bergerak, melangkah, berhijrah. Bukan itu satu fakta saja. Penghijrahan bergerak itu semasanya benua tanah Sunda ini berpecah. Oleh kerana Allah SWT turunnya gempa bumi, gunung berapi di semasa ribuan tahun dahulu. Jadi orang kena bergerak lagi untuk menyelamat. Katanya almarhum pemimpin besar PAS
yaitu almarhum Bapak Dr. Burhanuddin Al-Helmi, mengatakan Melayu itu artinya melatu bermula, melatu bermula. You itu negeri yang baru bermula setelah hancurnya gunung ataupun tanah Sunda. Dulu di Nusantara kita ini setanah, tidak ada kepulauan. Tetapi setelah Allah Ta'ala menurunkan gempa bumi dan gunung berapi dan sebagainya itu, pecahlah jadi satu pulau ke satu pulau. Sampai sekarang kalau di Indonesia, Republik Indonesia itu 1.700 pulau. Di antara pulau-pulau inilah disebutnya Bapak Hamka Nusantara. Nusa-nusa, maaf dah, nama Nusa-nusa itu pulau. Nusa, satu pulau ke pulau. Tara itu antara pulau, antara pulau Melayu, antara pulau Jawa, antara itulah Nusantara. Jadi Pak Doktor kata Melayu itu negeri yang bermula setelah benua tanahnya Sunda. Saat itu pecah sejak pada kurang lebih 25.000 tahun lalu. Jadi bangsa Melayu dapat selamat membangunkan negeri. Dan kata pula Melayu itu asalnya daripada daripada gunungnya Himalaya dan sebagainya. Itu bangsa Melayu. Jadi apabila bangsa Melayu kita itu banyak di sini sampai kepada di selatan Thailand, sekarang Melayu Patani. Melayu Patani itu juga seperti mana kita di sini menjaga kawalkan kemelayuan. Oleh karena bangsa Melayu kita pendakwah yang besar dalam sekitar 600 tahun lebih, hampir 700, 600 tahun lebih dulu, ada seorang pendakwah besar yang mana beliau ini adalah keturunan daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang berhijrah daripada Yaman. Ulama pendakwah besar kali itu yang namanya Sayyid Jamaluddin Husain Al-Kubra Al-Idrus, bergerak sejak daripada tahun 1300 Masehi daripada Yaman, bergerak berdakwah berlayar sampai pada Gujarat India, berkahwin dengan orang India, dapat anak mengajarkan ilmu dan nanti training untuk bergerak berdakwah. Islam tidak bisa tercapai ke mana kalau tanpanya bergerak berdakwah atau bertabligh. Jadi dia bergerak sampai juga terus Sayyid Jamaluddin Husain Kubra sampai kepada Langkah Sukan, berkahwin dengan orang Gresik Patani sekarang. Di situ dia dapat 3 orang putra, yang mana ketiga-tiga orang putra Masya Allah barakahnya ulama dan pendakwah besar. 3 orang putra itu yaitu satunya Sayyid Ibrahim Al-Hadrami. Kalau di Indonesia terkenalnya Sayyid Ibrahim Asmoro. Kalau di Patani di Langkah Suka terkenalnya Sayyid Ibrahim Al-Hadrami. Adik dia ialah Sayyid Ali Nurul Alam. Semasa Sayyid Ali Nurul Alam memerintah negeri Kelantan, dapat melantikkan jadi sultan, yaitu Sultan Gombol, dan seorang laginya Sayyid Barakah Zainan, Sayyid Barakah Abidin. Ini 3 orang putra yang mana jadi pendakwah yang besar yang berjaya. Yang ketiga-tiga ini pula bergerak berdakwah sampai ke mana-mana pergi. Sayyid Ibrahim Al-Hadrami itu sampai ke Champa. Ini disebut di sini di Champa itu adalah kerajaan Melayu Islam Champa. Sebelum menjadi kerajaan Melayu Islam Champa, juga di situ juga agama Hindu dan Buddha seperti kita. Dan memang orang Champa ini orang Melayu. Dan Champa dimaksudkan ini ialah di kawasan negara Vietnam sekarang. Sekitar tahun 1520, Dai Viet menyerangkan Melayu Champa. Kelemahan kerajaan Islam di Champa, jadi semuanya negara itu dirampas oleh Dai Viet.
dan membangunlah kawasan itu, kata Vietnam. Dan orang-orang Campak berhijrah, hijrah sampai kepada selatan, sampai kepada Patani, hijrah sampai di Kampuja, hijrah sampai ke Siam, ke Ayutthaya dan sebagainya. Maka di Kambodia sekarang adalah satu kawasan yang namanya Kampung Cham. Di Patani juga ada namanya Kampung Cepo. Cepo itu Campak. Di Kelantan juga adanya satu kawasan yang namanya Bengkaran Cepo. Itu nasib bangsa Melayu yang hijrah semasanya kufar menjajah, menyerahkan negeri itu. Jadi Ibrahim Al-Harrani pergi Campak, masa itu berkahwin dengan putri Campak. Dan seorang anak tadi yang nama Raden Ahmad Rahmatullah diasuh pengajian Islam dan juga training untuk berdakwah. Raden Ahmad Rahmatullah ini anak Ibrahim Al-Hadrami. Tahun 1350 ayah dia bawa berdakwah sampai kepada pulau-pulau Jawa, sampai kepada Surabaya. Ahmad Rahmatullah itu dibuka pesantren pondok tradisional seperti ayahnya, seperti datuk neneknya di Surabaya. Tempat pengajian itulah yang dipanggilnya pondok pesantren Ampel, ataupun terkenal Indonesia Sunan Ampel. Jadi artinya Sunan Ampel, Sunan besar dalam Wali Songo itu, ayahnya keturunan Patani, ibunya Campak. Nampak hubungan kekeluargaan, hubungan famili, hubungannya ilmu daripada Patani menuju Campak menuju ke Surabaya di Ampel. Dan seorang lagi, Sayyid Ali Nurul Alam. Sayyid Ali Nurul Alam beberapa orang anak yang termasuknya Datuk Saudara Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani itu daripada jalurnya Sayyid Ali Nurul Alam. Seorangnya anak dia ialah yang namanya Syekh Wan Hussein Asnawi, yang membangunkan masjid tua di Teluk Manok, Naratibat. Masjid yang usianya 400 tahun, dia tidak gunakan paku. Dari situ Syekh Wan Hussein anak Sayyid Nurul Alam buka pondok di situ, menuliskan kitab Al-Quran. Dan semasa kami pergi ke Madura, dapat bukti, dapat fakta mengatakan satu ketika Sunan Ampel yang jadi sepupu dengan Syekh Wan Hussein Asnawi, sebab buat semua pok dua beradik, jemput Syekh Wan Hussein Fatoni pergi berdakwah di Madura 1 tahun. Syekh Wan Hussein berdakwah di Madura, mengajar agama, berdakwah, dan dapat dilantik menjadi muftinya kerajaan Madura. Disitulah Madura sampai sekarang, masyarakat orang Pulau Madura itu adalah masyarakat yang menghormati ulama, cinta ulama. Banyak di Indonesia yang orang-orang Indonesia itu menghormati ulama. Semasa ulama Fatani kita pergi kurus di sana, naik mobil, naik kereta, masuk pada kampung, satu kampung, kita lihat contohnya yang orang kata Madura itu cinta ulama. Beberapa orang petani tengah cakur nyaku yang dibenang di kedai sawahnya, dia nampak kereta yang banyak bersopan putih, dia berhenti, dia pakai cok ini, dia pakai cok cakur tu, dia berhenti, dia lihat kereta yang datang, apabila kereta sampai dia tunduk, dia tidak terlibat, menghormati ulama. Kemudian kita sampai ke satu tempat yang ada itu wakaf, anak-anak muda yang main gitar atau wakaf itu main gitar. Dia nampak kereta, mana bersopan putih, dia berhenti ambil kita tak belakang, dia berdiri dan dia tunduk. Kita lihat perkara ini di Madura, di Indonesia, di Aceh, di Banjarmasin. Tapi hari ini bagaimana di Patani, bagaimana kita di Perak? Adakah anak-anak muda kita melihat ulama-ulama seperti mana dia bersopan, dia pakai baju itu, pakai yang sunnah? Anak-anak muda kita adakah satu desakan untuk dia paham perkara, tapi kita tak pernah salahkan dia, sebab dia sudah terpisah dengan asuhan pengajian
yang kitab kuning dengan kitab kuning sudah terpisah. Ini untuk kita cari jalan keluar bagaimana kita. Masjid kita ini tempat yang kita cinta ilmu, cinta ulama. Kita dapat mengasuhkan anak muda kita. Mudah-mudahan jadi pencinta ulama. Dan kita kena asuh anak-anak muda kita yang bijak, yang punya IQ yang tinggi. Kita kena bagi dah. Jangan anak-anak yang IQ tinggi sedikit itu kita hantar saja untuk menyambung pelajaran engineer, arkitek, doktor dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu agama ini anak-anak kita yang kekurangan kecerdasan saja untuk mempelajari ulama agama. Bagaimana kita rasanya itu nak ada praktik ulama apa. Sedangkan di Perak Darussalam ini kita lalu sejarah seorang sultan pun alim agama. Seorang sultan memerintah, dia sendiri menjadi sultan, menjadi ulama, menjadi umarah. Yang mana kita tahu. Maka dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk kita tadi itu dengar lebih kurang sejarah Islam di Nusantara ini. Saya sebagai warga orang Perak kita sini, daripada Patani datang kemari di sini untuk nak memberi satu batu loncatan dari jambatan. Saya rasa banyak orang yang saya ketemu ni dia tahu. Kata dia keturunan petani tapi sampai sekarang tak bisa sampai ke petani. Jadi kalau kata mudah-mudahan cakap dalam kapur, mudah-mudahan terang ambil mengistani ni mencari bogi, main ajak lah saudara kita pergi ke petani. InsyaAllah kita niat kan? Kita pergi petani. Kita pergi lihat Masjid Gresik yang tempat lahirnya mana ulama besar tu, nenek moyangnya Wali Songo, Sayyid Ibrahim Al-Hadrami, Sayyid Ali Nurul Alam, Sayyid Barakah Alam. Yang mana si Barakah Alam tu anak dia yang terkenal pula di Indonesia, Maulana Malik Ibrahim, yang pergi berdakwah di Surabaya dan kawasan tempat pesantren Pondok BMT namanya Gresik. Gresik Surabaya asal daripada Gresik Langkah Suka atau Gresik Padang. Saya bulan 2 baru Ustaz, kita pergi kuat dakwah dengan Bapak Ismail Sepanjang Masdura 10 hari. Alhamdulillah. Pergi pertama saya tak sempat di ziarah makam Malik Ibrahim. Yang kedua saya sempat di Gresik. Jadi kita supaya kita ini kita mengubahkan satu metodologi, satu perasaan. Rasanya kalau nak pergi Thailand kita tak tergamuk pergi Thailand, sebab gambarnya selatan Thailand tu macam Hat Yai, macam Bangkok, macam Phuket, macam tu. Jadi ulama petani yang pergi ke Indonesia, kemudian pergi ke sana, kita makan sekali, duduk sekali, berbicara, muzakarah, kita balik tak nama dia berdatang. Ulama besar, Habib Habaib datang ke petani. Jadi ulama petani sampai di sana kata, duduk di Maluran sepada petani. Sampai di akhirnya, kita sampai akhir, maka kita duduk kita di petani. Tak sama macam makan minum pun tak berlain. Dalam segi amalan agama pun sama, pengajian kita pun sama, pakaian, budaya hidup pun sama, mazhab semua sama. Ini pasal macam begitu pun dulu dia orang datang Indonesia sampai di sini sudah duduk satu malam, besok dia kata cocok, dia sebut cocok. Mari Patani rasanya cocok, kampung sendiri Pak. Dia kata mana rasa bentuk tempatnya sendiri. Dan yang inilah yang saya rasanya seperti mana pesan Sayyidina Umar, wajib kita mempelajari sejarah supaya kita kenal sebagai batin, dan kenal kita itu tidak karena Allah, tidak karena Islam. Kita kenal, kita kasih, kita sayang, percintaan kita itu tidak ada sebaliknya kepentingan yang lain. Ada halnya kepentingan
Islam, kepentingan agama Allah, insya-Allah ya. Nah, itulah kenalan yang penting sekali. Jadi kita kena pergi mari. Jadi kalau nak pergi, insya-Allah kita akan susun program. Susun program. Saya tunggu di sana. Mungkin kita manfaat kepada Ustaz Faisal, Ustaz Nazri yang hubungkan kami bagi di sini. Macam mana AJK masjid ini ziarah di sana, macam mana kita tunggu. Apabila kita tunggu, kita boleh bawa untuk kita kenalan dengan pondok-pondok di sana, tempat-tempat yang bersejarah. Sayyid Ali Nurul Alam itu wafat di Java, tetapi wasiat, aku mati bawa aku pulang ke Patani, makam di Patani. Jadi hal-hal ini yang jadi perkara yang sekarang alhamdulillah Allah SWT bukakan kita. Umat Islam Melayu Raya dan Nusantara akan jatuh kembali kasih sayangnya melalui kenalan sejarah. InsyaAllah kita cintalah kepada sejarah supaya kita dapat mewujudkan kecintaan kita kepada ulama dan kepada umarah yang berjiwa agama, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.